Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nuta Ensiklopedia, channel khusus untuk pecinta masjid. Video kali ini akan membahas tentang kisah ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan kufur. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita dapat berbagi kebaikan pada banyak orang. Dan kembali kami ingatkan, marilah kita makmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Salah satu caranya yaitu dengan menyisihkan sebagian rizki untuk membantu pembangunan masjid. Masjid Nurut Taqwa yang berlokasi di Jalan Arya Putra Kedaung, Serua Indah, Tangerang Selatan, saat ini sedang melakukan renovasi total dikarenakan bangunan lama yang sudah sangat tua. Bagi Anda yang ingin menyisihkan sebagian rizki untuk membantu pembangunannya, alamat, nomor rekening, dan kontak person kami sertakan di deskripsi video ini. Imam At-Tabari dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat 16-17 dari riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 2, serta Imam Al-Qurtubi meriwayatkan tentang seorang ahli ibadah yang bernama Barsisah yang hidup jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Barsisah adalah seorang ahli ibadah. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu selama 220 tahun, yang memang usia manusia rata-rata pada zaman itu bisa mencapai ratusan tahun. Para malaikat sangat kagum melihat ibadah yang dilakukan Barsisah. Mereka menyanjung-nyanjungnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Allah tahu akan apa yang akan terjadi menjelang ajal Barsisah kelak. Iblis laknatullah yang memang memiliki sifat dengki sangat tidak suka melihat ketekunan ibadah Barsisah. Suatu ketika Iblis bermaksud untuk menggoda dan menyesatkan Barsisah. Kemudian Iblis menyamar sebagai seorang pemuda yang ahli ibadah. Lalu Iblis pun mendatangi Barsisah di tempat beribadah Barsisah. Iblis kemudian meminta izin kepada Barsisah untuk beribadah di sana. Seperti layaknya ahli ibadah yang taat, Iblis yang menyamar pun melakukan ibadah di dekat Barsisah dengan cara beritikaf selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Barsisah yang melihat ketekunan ibadah Iblis pun sangat kagum. Lalu dia menghampiri Iblis dan berkata, "Aku sangat kagum padamu. Aku telah beribadah selama 220 tahun, tetapi aku belum sanggup mengerjakan ibadah seperti yang engkau kerjakan. Bahkan engkau beribadah dengan sangat khusyuk hingga melupakan makan dan minum." Iblis yang merasa perangkapnya berhasil pun menjawab, "Sesungguhnya aku telah berbuat dosa, hingga ketika aku mengingat dosaku dan bertaubat, hilanglah rasa kantuk, lapar, dan hausku." Barsisah kembali bertanya, "Bagaimanakah caranya agar aku bisa seperti engkau?" Iblis menjawab, "Berbuat maksiatlah, kemudian segera engkau bertobat. Karena Allah Maha Penerima Taubat, maka kau akan mencapai tingkat ibadah sepertiku." Barsisah bertanya, "Lalu dosa apa yang harus aku lakukan?" Dan Iblis pun menjawab, "Berzinalah engkau." Barsisah berkata, "Tidak mungkin, itu sangat dilarang. Aku tidak akan melakukannya." Iblis tidak putus asa dan kembali merayu Barsisah, "Kalau begitu, bunuhlah seseorang yang tidak bersalah." Barsisah kembali berkata, "Tidak, itu perbuatan yang sangat besar dosanya." Iblis kembali merayu, "Kalau begitu, pilihlah dosa yang kerugiannya hanya engkau yang menanggung, dan dosanya tidak sebesar berzina dan membunuh. Minumlah khamar, lalu kau bisa bertaubat setelahnya." Barsisah nampaknya mulai terpengaruh dengan rayuan Iblis, dan dia bertanya, "Di manakah aku bisa mendapatkan khamar?" Lalu Iblis menunjukkan sebuah tempat di mana Barsisah bisa mendapatkan khamar tersebut. Lalu Barsisah menuju tempat yang dimaksud oleh Iblis, yaitu sebuah kedai minuman di sebuah desa.
Kebetulan penjaga kedai tersebut adalah seorang wanita cantik. Kemudian Barsiso memesan segelas minuman. Lalu Barsiso mulai meminum khamar tersebut. Karena tidak terbiasa minum, baru setengah gelas saja dia sudah setengah mabuk. Karena pengaruh alkohol, pikiran Barsiso pun mulai kacau. Melihat wanita cantik penjaga kedai itu, Barsiso pun terdorong ingin melakukan perbuatan zina. Dia lalu mengajak wanita itu untuk melakukan perbuatan keji. Tapi wanita itu menolaknya. Lalu Barsiso memperkosa wanita itu. Setelah melakukannya, Barsiso menjadi sangat ketakutan karena wanita tersebut pasti akan mengadukan hal tersebut pada warga desa. Lalu dengan panik, Barsiso akhirnya membunuh wanita itu. Iblis yang sudah merasa di atas angin saat itu menyamar sebagai suami wanita tersebut, lalu mengadukannya pada penduduk desa dan hakim. Karena perbuatannya, akhirnya Barsiso dihukum salib. Lalu iblis pun mendatanginya dengan menawarkan pembebasan dari hukuman tersebut. Iblis pun bertanya, "Apakah kau ingin aku membantu membebaskanmu dari hukuman ini?" Barsiso berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis pun menjawab, "Sujudlah kepadaku dulu, nanti aku akan membebaskanmu," kata iblis. Barsiso kembali berkata, "Bagaimana bisa aku sujud sementara tangan dan kakiku terikat di tiang ini?" Iblis berkata, "Kau cukup sujud padaku dengan hatimu." Lalu Barsiso menuruti permintaan iblis. Dia bersujud pada iblis meskipun hanya dengan hatinya. Saat bersujud pada iblis dengan hatinya, datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawa Barsiso. Dan Barsiso pun mati dalam keadaan kufur menyembah iblis. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, beribadah hendaklah didasari dengan ilmu agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan haruslah disertai dengan amaliyah. Karena jika kita hanya mengerjakan ibadah, sementara dalam keseharian kita masih gemar melakukan maksiat, tidak beramal soleh, maka syaitan akan sangat mudah untuk menggoda. Yang ketiga, khamar adalah induk dari kejahatan. Ketika meminum khamar dan dalam keadaan mabuk, manusia bisa saja melakukan dosa besar lainnya, seperti berzina dan membunuh. Semoga kita dijauhkan dari segala dosa besar dan dijadikannya akhir dari umur kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.